Halo semua, selamat datang di channel ini. Pada kesempatan ini gue mau memberikan review kedua gue ya tentang Devil May Cry Peak of Combat yang menurut gue cukup mengecewakan. Ya ini pandangan pribadi gue aja sih ya, dan mungkin juga mewakili nih dari beberapa fans dari Devil May Cry yang selama ini udah ngikutin, apalagi yang udah ngikutin Devil May Cry franchise-nya dari serial Capcom. Dari Devil May Cry 1 sampai 5, bahkan mungkin animenya atau mungkin komiknya juga. Ini bukan berarti gua akan berhenti membuat konten Devil May Cry Peak of Combat, bukan. Ya, cuma gua ngerasa agak lebih terbatas dalam pembuatan kontennya karena rasanya agak sulit gitu dalam memainkan game-gamenya gitu ya. Ya terlepas dari review gue yang pertama soal Devil May Cry Peak of Combat pada saat sebelum perilisannya, di situ kan gue memang bilang bahwa game ini akan membawa nostalgia kepada kita sebagai fans Devil May Cry gitu. Tapi setelah 1 bulan kita memainkan game ini, setelah perilisan global, ternyata ya menurut gue cukup mengecewakan. Walaupun di lain sisi gue juga bukan pro player Devil May Cry sih sebenarnya. Tapi sebelumnya gue mau berterima kasih nih pada para Valunatic yang udah subscribe channel ini. Terima kasih atas dukungan kalian. Kita berharap semoga channel ini bisa terus berkembang ya, dan menjadi wadah bagi kita para fans Devil May Cry. Jadi hal pertama yang mau gue garis bawahi atau gue bahas kali ini adalah tentang pay to win. Jadi seperti yang udah kita tahu ya, DMC Peak of Combat ini termasuk dalam kategori, atau gua memasukkan dalam kategori game pay to win. Entah apa kalian setuju atau enggak sama gua ya. Tapi menurut gua, dengan gua tidak melakukan gacha untuk mendapatkan main damage dealer seperti Vergil atau Nero, itu gua atau kita akan kesulitan gitu dalam memainkan game ini. Sulit dalam melakukan boss hunt, co-op mode, Bloody Palace pada level-level tertentu, Realm Conqueror level tertentu juga. Bahkan untuk sekedar melakukan misi resource harian aja itu terasa susah gitu, apalagi selesaiin main story. Di situ seperti ada batasan gitu, karena dari hunter-hunter yang bawaan atau yang udah kita miliki secara gratis tuh, gua rasa ya memang sudah segitu limitnya gitu. Karena di dalam game mekanikalnya juga itu secara nggak langsung kita itu membutuhkan hunter-hunter yang dibuat gacha sama mereka. Benar gak sih? Misalnya kita kan menghadapi monster yang punya shield. Jadi di dalam game ini kan ada 2 tipe shield ya. Ada yang 1 bar shield panjang dan ada shield yang kecil-kecil tuh. Nah, yang kecil-kecil itu kan membutuhkan beberapa kali damage ya. Nah, untuk mecahin shield itu dibutuhin hunter yang mempunyai kemampuan rapid damage gitu. Contohnya kayak Vergil atau Nero. Memang si Lady yang Swift Arsenal itu memang termasuk ke dalam rapid, tapi tidak secepat Vergil atau Nero. Belum lagi aspek yang lain kayak misalkan energi, atau di sini bahasanya pizza gitu ya. Di sini tuh gua ngerasa terbatas gitu setiap harinya. Jadi ketika lu menjalankan main story, pizza lu udah habis, ya lu nggak bisa ngelanjutin main story-nya. Jadi lu harus recharge ulang dengan diamond tentunya, atau ya mata uang mereka lah gitu. Atau kita harus nunggu sampai besok untuk dapat pizza tambahan secara gratis.
Selanjutnya dari segi gameplay ya. Memang kelebihan dari game ini, mereka benar-benar membawa semua aset dari game Devil May Cry seri Capcom, yang mana justru memang bagus gitu. Akan tetapi banyak dari para fans Devil May Cry yang kecewa dengan diubahnya sistem bertarungnya menjadi lebih simpel. Karena kalau misalkan dari kalian ada yang tahu gitu ya, pada saat sebelum rilis itu Devil May Cry Peak of Combat itu mempunyai sistem bertarung yang beda dengan yang sekarang. Kalau yang sekarang itu yang udah dibuat simple gitu. Nah kalau yang dulu itu benar-benar hampir mirip dengan gaya combatnya itu mirip dengan Devil May Cry seri Capcom. Nah tapi setelah perilisan itu diubah sama Nebula Joy atau Yunchang Game ya, jadi sesimpel mungkin. Ya memang kita mengerti ya, langkah yang diambil tuh memang atas pertimbangan dari sisi pemasaran. Memang betul, tujuannya itu supaya bisa menjangkau pemain-pemain baru yang mau mencoba game ini gitu. Tapi hal tersebut tuh nggak kena gitu, nggak, atau mengecewakan untuk para fans Devil May Cry yang udah ngikutin lama, yang udah ngikutin franchise Devil May Cry serinya Capcom gitu. Nah inilah alasannya kenapa akhirnya terasa gameplay Devil May Cry Peak of Combat itu terasa kaku gitu. Nah kalau soal bugs mungkin kita masih bisa pahami lah ya, atau kita masih bisa maklumi gitu. Karena mengingat game ini kan masih baru ya, launching ya, jadi mungkin masih bisa kita maklumi lah kalau soal bug. Oke, jadi itu tadi ya curhatan gua sedikit tentang Devil May Cry Peak of Combat. Kalian boleh setuju atau enggak sama gua. Kalau misalkan memang kalian ada tanggapan lain, boleh silakan tulis di kolom komentar ya. Ya gue sih berharap mudah-mudahan Capcom gak menganaktirikan franchise ini ya, dengan membiarkan dilepaskan kepada developer atau publisher yang lain, tapi justru hasilnya mengecewakan gitu. Karena menurut gue sayang aja gitu, storyline yang udah dibangun sama Capcom atau karakter-karakter yang udah dibangun sama Capcom dan udah melekat di hati para fans Devil May Cry akan hancur. Mudah-mudahan sih enggak ya, akan hancur dengan hal-hal kecil kayak begini gitu. Ya gue rasa cukup dah ya, sementara segitu dulu kali curhatan gua tentang kekecewaan gua kepada Devil May Cry Peak of Combat ini. Kalau misalkan memang kalian, sekali lagi, kalau misalkan memang kalian ada pandangan lain, boleh kita diskusikan di kolom komentar ya guys ya. Terima kasih, sampai ketemu di video berikutnya. See ya.